Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas soal statistika pada daily test statistika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agnia Marinda, NIM 19842020119, kelas 3 B1 Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Berikut adalah soal daily test statistika. Pada suatu sekolah dengan banyak siswa 100 orang, peneliti ingin mendapatkan informasi yang pertama min, kedua modus, ketiga kuartil 1, keempat kuartil 2, dan yang kelima kuartil 3. Adapun nilai daily test English enrichment siswa tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini tertera datanya ini masih acak, jadi langkah yang pertama yaitu buatlah data tersebut menjadi tabel distribusi frekuensi berkelompok. Baru nanti kita akan mencari min, modus, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Ini adalah cara-cara membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama yaitu diketahui N sama dengan 100. N ini adalah banyaknya data atau banyaknya siswa pada data tersebut. Kemudian yang kedua kita cari jangkauan atau range dengan rumus N maksimum dikurangi N minimum. N maksimumnya yaitu 100 dikurangi N minimumnya yaitu 30. Jadi 100 dikurangi 30 sama dengan 70. Ketemulah jangkauannya yaitu 70. Langkah yang kedua yaitu mencari banyaknya kelas. Ini pakai rumus Sturges, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3 log N yaitu 100. Jadi kita mencari dahulu log dari 100 yaitu 2. Jadi 1 tambah 3,3 dikalikan dengan 2 sama dengan 1 tambah 6,6 sama dengan 7,6 dibulatkan menjadi 8. Jadi ketemulah banyaknya kelas yaitu 8. Langkah yang terakhir yaitu mencari panjang kelas dengan rumus P sama dengan jangkauan dibagi K. K ini adalah banyaknya kelas. Jadi masukkan jangkauannya yaitu sudah diketahui 70, kemudian banyaknya kelas juga sudah diketahui yaitu 8. 70 dibagi 8 sama dengan 8,75 dibulatkan menjadi 9. Jadi panjangnya kelas yaitu 9. Setelah menghitung panjang kelas dan banyaknya kelas, maka kita bisa membuat tabel distribusi frekuensinya dengan interval panjangnya kelas yaitu 9. Dimulai dari angka 30 itu adalah data minimum, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Dari angka 30 sampai 38 ini panjangnya adalah 9. Sampai kita buat banyaknya kelas yaitu 8, berakhir dengan interval 93 sampai 101. Setelah menentukan intervalnya, maka kita menentukan frekuensinya. Frekuensi dari 30 sampai 38 ini sebanyak 13. Lalu dari 39 sampai 47 ini sebanyak 9. 48 sampai 56 sebanyak 17, sampai 93 sampai 101 frekuensinya sebanyak 8. Maka jika kita jumlahkan semua frekuensinya itu ada 100 karena data tersebut sebanyak 100. Kemudian kita cari lagi frekuensi kumulatifnya FK karena kita akan mencari kuartilnya. Lalu kita mencari XI dan FI kali XI untuk mencari min. Untuk mencari frekuensi kumulatif yaitu kita tulis lagi frekuensi yang pertama yaitu 13, kemudian ditambah lagi dengan frekuensi yang kedua yaitu 9 sama dengan 22, ditambah lagi dengan frekuensi yang ketiga yaitu 17 sama dengan 39, sampai dengan frekuensi terakhir yaitu 8 dengan frekuensi kumulatifnya sama dengan 100. Lalu kita mencari XI. XI ini mudah mencarinya. XI adalah nilai tengah karena interval atau panjang kelas ini adalah
nilai atau data ganjil, jadi mudah untuk mencarinya, yaitu nilai tengah dari 9 yaitu data kelima. Jadi kita hitung dari 30 sampai dengan data kelima, yaitu 30, 31, 32, 33, 34. Nah, data kelima adalah 34 atau nilai tengahnya. Kemudian interval dari 39 sampai 47 itu nilai tengahnya 43, 48 sampai 56 yaitu nilai tengahnya 52, sampai yang terakhir yaitu 93 sampai 101 dengan nilai tengahnya 97. Selanjutnya FI kali XI. FI kali XI ini adalah frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Jadi 13 dikali 34 sama dengan 442, 9 dikali 43 sama dengan 387, 17 dikali 52 sama dengan 884, sampai yang terakhir yaitu 8 dikalikan 97 sama dengan 776. Jadi jumlah FI kali XI sama dengan 6388. Yang pertama kita mencari mean atau rata-rata. Sudah diketahui frekuensinya itu 100 dan FI kali X nya yaitu 6388. Mean atau rata-rata dengan rumus X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi FI. Sigma ini adalah jumlah FI dikalikan dengan XI dibagi FI. Rumus mencari nilai mean yaitu X bar sama dengan sigma atau jumlah FI kali XI dibagi FI. Jumlah FI dikali XI yaitu 6388 dibagi FI yaitu frekuensinya 100. Jadi 6388 dibagi 100 sama dengan 63,88. Maka nilai mean atau rata-rata dari data tersebut adalah 63,88. Yang kedua yaitu kita mencari modus pada data tersebut. Sebelum masuk ke rumus, kita harus mencari dulu modus yang perlu kita cari, yaitu L. L itu adalah tepi bawah. Tepi bawah kelas modus ini kita cari dari frekuensinya terlebih dahulu yang paling banyak yaitu 17. Maka tepi bawah dari frekuensi 17 dengan interval 48 sampai 56. 48 dikurangi 0,5 yaitu 47,5. Ini adalah tepi bawahnya. Kemudian panjang kelasnya itu 9. Lalu kita mencari D1. D1 ini adalah selisih antara kelas frekuensi dengan kelas sebelum frekuensi. D1 sama dengan 17 dikurangi 9 sama dengan 8. D2 nya ini adalah selisih antara kelas frekuensi dengan kelas setelah frekuensi yaitu 16. Jadi D2 sama dengan 17 dikurangi 16 sama dengan 1. Lalu kita masukkan rumus mencari modus yaitu L ditambah P dikali D1 dibagi D1 tambah D2. L ini adalah tepi bawahnya yang sudah kita cari yaitu 47,5 ditambah P panjang kelasnya itu 9 dikali D1 itu 8 dibagi D1 tambah D2, 8 ditambah 1 sama dengan 47,5 ditambah 9 dikali 8 dibagi 9 yaitu 55,5. Jadi nilai modus data tersebut adalah 55,5. Yang ketiga yaitu kita mencari kuartil 1. Sebelum masuk ke rumus untuk mencari kuartil 1 data berkelompok, kita mencari letak kuartil 1-nya terlebih dahulu. Untuk mencari letak kuartil itu rumusnya I per 4 dibagi N. I ini tergantung kita ingin mencari letak kuartil keberapa, 1, 2, atau 3. Untuk mencari letak kuartil 1, I nya yaitu diisi dengan 1. Jika 2 yaitu I nya 2, jika 3 yaitu I nya 3. Letak kuartil 1 yaitu rumusnya 1 dibagi 4 dikalikan dengan N. 1 dibagi 4, N nya yaitu 100. Jadi 1 dibagi 4 dikalikan dengan 100 sama dengan 25. Maka letak kuartil 1 ada di 25. Untuk mencari nilai kuartil 1 data berkelompok yaitu rumusnya TB Q1 ditambah P dikali 1 per 4N dikurangi FK kuartil 1 dibagi F kuartil 1. TB kuartil 1 ini didapat dari letak kuartil 1 dari frekuensi kumulatif yang memuat angka 25 yaitu ada di
angka 39, karena jika 22 itu kurang dari 25, maka frekuensi kumulatif 39 yaitu dengan interval 48 sampai 56. Tapi bawahnya yaitu 47,5, karena 48 dikurangi 0,5 yaitu 47,5, ditambah P yaitu panjang kelasnya 9, dikalikan dengan 1/4N yaitu 25, dikurangi FK kuartil 1 itu adalah frekuensi kumulatif kelas kuartil 1 sebelum kelas kuartil 1-nya itu kan 20 di angka 39 ya. Jadi sebelum di angka 39 itu ada angka 22, maka FK kuartil 1 yaitu 22 dibagi F kuartil 1-nya yaitu 17 yang sejajar dengan 39. Jadi 47,5 ditambah 9 dikalikan dengan 25 kurang 22 yaitu 3 dibagi 17 sama dengan 49,08. Jadi nilai kuartil 1 yaitu 49,08 dibulatkan menjadi 49,1. Yang keempat yaitu mencari nilai kuartil 2 dari data tersebut. Seperti mencari letak kuartil 1, yaitu caranya juga sama untuk letak kuartil 2, I/4N. Jadi I-nya digantikan dengan 2, yaitu 2/4N. N-nya itu 100, jadi 2/4N sama dengan 50. Letak kuartil 2 ada di frekuensi kumulatif yang memuat angka 50. Kemudian menentukan nilai kuartil 2 data berkelompok. Rumusnya TB kuartil 2 ditambah P dikali 2/4N dikurangi FK kuartil 2 dibagi F kuartil 2. TB kuartil 2 ini didapat dari frekuensi kumulatif yang memuat angka 50, yaitu ada di frekuensi kumulatif 55 dengan interval 57 sampai 65. Jadi tepi bawah dari 57 yaitu 56,5. Panjang kelasnya yaitu 9 dikalikan 2/4N yaitu 50 dikurangi nilai sebelum frekuensi kumulatif kuartil 2 yaitu 39. Ini maksudnya 39. Maka 50 dikurangi 39 yaitu 11 dibagi frekuensi kuartil 2-nya yaitu 16. Maka 56,5 ditambah 9 dikali 11 dibagi 16 sama dengan 62,68 dibulatkan menjadi 62,7. Maka nilai kuartil 2 yaitu 62,7. Terakhir atau yang kelima yaitu mencari nilai kuartil 3 pada data tersebut. Mencari letak nilai kuartil 3 sama dengan caranya seperti mencari letak nilai kuartil 1 dan 2 yaitu I/4N. I-nya digantikan dengan 3, jadi 3 dibagi 4 dikalikan dengan 100 sama dengan 75. Kemudian mencari nilai kuartil 3 data berkelompok yaitu rumusnya TB kuartil 3 ditambah P dikalikan dengan 3/4N dikurangi FK kuartil 3 dibagi F kuartil 3. TB kuartil 3 itu didapat dari nilai frekuensi kumulatif yang memuat nilai 75 yaitu di angka 77. Jika 70 maka kurang dari 75 ya, jadi 77 intervalnya yaitu 75 sampai 83. Tepi bawah dari 75 yaitu 74,5. Ditambah panjangnya yaitu 9 dikalikan dengan 3/4N yaitu didapat 75 dikurangi nilai sebelum frekuensi kumulatif 3 yaitu 70. 75 dikurangi 70 sama dengan 5 dibagi 7 sama dengan 74,5 ditambah 9 dikalikan dengan 5 dibagi 7 sama dengan 80,92 dibulatkan menjadi 81. Jadi nilai kuartil 3 pada data tersebut sama dengan 81. Thank you for attention. Mudah-mudahan apa yang saya
jelaskan pada video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.